Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya perkenalkan, nama saya Zulfikar Davi Mandra Fasya. Saya akan menjelaskan tentang metode simplex maksimum. Metode simplex maksimum ini bertujuan untuk mengetahui laba maksimum dari produk yang terjual, atau untuk mencapai laba maksimum tersebut produk harus terjual berapa. Nah, jika variabelnya atau barangnya lebih dari 3, itu lebih baik menggunakan metode simplex. Tetapi ketika kurang dari 3, maka lebih baik menggunakan metode grafik karena lebih mudah. Contohnya di sini saya memiliki fungsi tujuan atau fungsi dari laba maksimum itu, yaitu Z min 4x1 min 5x2 dalam ribuan rupiah, dan di sini terdapat batasan yaitu 2x1 kurang dari sama dengan 8. Batasan ini adalah seperti batasan produksi, dan 3x2 kurang dari sama dengan 15, dan yang ketiga adalah 7x1 plus 6x2 kurang dari sama dengan 32. Nah, di sini saya ubah bentuknya menjadi bentuk kanonik dikarenakan untuk menghilangkan kurang dari, yaitu disama dengan, maka saya menambahkan slash variabel. Dan untuk batasan pertama saya menambahkan slash variabel x3, yang kedua adalah x4, dan ketiganya adalah x5. Saya menambahkan slash variabel adalah karena di sini batasannya adalah kurang dari. Jika lebih dari, maka slash variabel sama dengan 0 atau bukan 1. Di sini saya telah membuat tabel, yaitu tabel metode simplex maksimum. Di sini dapat diisi dari persamaan pada fungsi tujuan lagi. Contohnya tadi adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan di sini saya isi dengan z nya adalah 1, x1 nya adalah min 4, x2 nya adalah min 5, dan x3 nya adalah 0, 0, 0, dan nk nya adalah 0. Untuk keterangannya saya strip saja. Untuk x3, yaitu batasan ke pertama yang slash variabel x3, saya di sini menambahkan yaitu z nya 0, x1 nya adalah 2, x3 nya adalah 1, x2 nya 0, 0, 0, dan nk nya adalah 8. Untuk x4 di sini slash variabel x4 di sini tidak ada z, maka 0, x1 nya adalah 0, x2 nya adalah 3, x3 nya adalah 0, x4 nya adalah 1, 0, dan nk nya adalah 15, yaitu di sini. Untuk x5 nya di sini saya menggunakan ditambahkan, yaitu karena tidak ada z, 0, x1 nya adalah 7, 6, x5 nya adalah 1, x4 0, x3 0, dan nk nya adalah 32. Nah, di sini untuk keterangannya yaitu untuk menentukan baris dari baris kunci. Baris kunci adalah baris untuk memilih batasan atau nanti yang akan dicari untuk menentukan tabel kedua. Nah, di sini saya menambahkan keterangan, yaitu didapatkan dari 8 atau di NK ini dibagi dengan kolom kunci. Nah, kolom kuncinya kita pilih. Di sini terdapat Z, yaitu fungsi tujuan. Fungsi tujuannya di sini cari yang minus. Nah, di minus di sini contoh saya memilih minus yang pertama, yaitu min 5. Saya pilih baris ini dari fungsi tujuan yang minus. Nah, di sini saya membagi NK dengan kolom kunci. Nah, di sini disebut dengan kolom kunci, yaitu 8/0 sama dengan tak hingga. Nah, di sini untuk x4-nya, x4 di sini saya NK-nya adalah 15 dibagi dengan 3 sama dengan 5. Nah, di sini untuk x5-nya adalah 32/6 atau sama dengan 16/3. Nah, diketahui di sini yang paling terkecil adalah 5 karena 16/3 adalah 15,3 sekian. Nah, di sini saya memilih x4 sebagai baris kunci karena paling kecil. Karena saya lingkari. Nah, dan untuk menentukan nilainya atau nilai selanjutnya dari tabel kedua adalah dengan melakukan perbaikan. Nah, perbaikan di sini dengan menggunakan metode baris dasar. Dengan metode baris
dasar. Nah, di metode baris dasar ini yaitu baris baru sama dengan baris lama min koefisien dari kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Mohon maaf. Nah, dari sini kita dapat menentukan yaitu baris baru dari untuk dimasukkan ke dalam tabel yang kedua. Nah, di sini pertama saya mencari yaitu nilai baru baris kunci. Nilai baru baris kunci di sini kita memilih yaitu X4. Maka nilai baris kunci baris kunci X4. Nah, di sini nilai baru baris kunci X4 adalah baris kunci dibagi dengan kolom kunci. Nah, di sini Z sebenarnya tidak usah dimasukkan, tidak apa-apa. Jadi langsung X1 sampai dengan NK. Di sini nilai baru baris kunci X4 adalah 0, 0, 3, 3/3 jadi 1, kemudian 0/3 atau 0, 1/3, X5 nya adalah 0, 15/3 adalah 5. Nah, di sini adalah nilai baris kunci baru. Nah, untuk menentukan nilai baru baris baru dari selain variabel atau baris kunci adalah dengan menggunakan rumus dari baris dasar ini. Nah, untuk rumus dari baris dasar ini dapat dituliskan dengan misal kita akan menduga untuk Z. Nah, untuk Z di sini saya mengubah pertama tulis baris lamanya terlebih dahulu. 1 min 4. Nah, 1 min 4 min 5 0 0 0 0. Satunya mungkin tidak perlu ditulis ya. Nah, untuk yang kedua adalah 0 0 dari nilai baru baris kunci 0 0 1 0 1/3 0 5. Nah, di sini karena saya menggunakan mohon maaf di sini terlebihan karena Z-nya tidak dipakai. Jadi di sini 0 di sini adalah 0 1 0 1/3 0 5. Di sini di minus. Jangan lupa ini dikalikan dengan koefisien baris kunci yaitu min 5. Kolom kunci maksud saya. Min 5. Nah, di sini didapatkan hasil yaitu min 4 0 0 5/3 0 25. Nah, untuk yang selanjutnya adalah X5. Nah, untuk X5 kenapa saya tidak mengubah X3? Karena di sini kolom kuncinya adalah 0. Ketika 0 dikalikan, maka hasilnya akan sama saja, sehingga X3 akan di tabel kedua akan sama saja dengan tabel yang pertama. Sehingga X5 sama dengan 7 6 0 0 1 32. Nah, di sini yaitu ke kolom kuncinya adalah 6, koefisien kolom kunci. Nah, di sini saya akan kalikan dengan baris baru dari baris kunci yaitu X4, yaitu 0 1 0 1/3 0 5. Maka hasilnya akan dikurangi yaitu 7 0 0
min 6 per 3 0 min 6 per 3 0 2. Nah, di sini diketahui adalah min 6 per 3 0 2. Nah, di sini kita sudah menghitung dari untuk Z1 dan untuk X5 dan X4. Di sini X3 saya tidak berubah karena koefisien kolom kuncinya adalah 0. Nah, di sini saya saya akan memasukkan nilai yang saya hitung tadi ke dalam tabel yang kedua. Untuk Z adalah 0 1 0. Maksud saya untuk X3, X4, maka saya akan rubah menjadi X2 dikarenakan sudah dirubah. Nah, X2 di sini adalah Z-nya adalah sama. Di sini adalah min 0 1 per adalah 1. Di sini adalah 0 1 per 3 0 dan NK-nya adalah 5. Dan untuk Z di sini adalah min 4. Di sini adalah min 4 0 0 5 per 3 0 25. Nah, untuk X3 nya karena dia adalah koefisien kolom kuncinya adalah 0, maka dia akan sama seperti tabel yang pertama. Sini adalah 15. Nah, untuk X5 nya adalah 700 min 6 per 3 02. Maka saya akan isi yaitu X5 nya 7 0 0 min 6 per 3 0 2. Mohon maaf, perlu dirubah. Untuk Z nya yang fungsi Z adalah 1 di sini, maka X5 nya adalah 0. Nah, di sini 7 0 0 min 6 per 3 0 2. Nah, untuk keterangannya saya mencari baris kunci lagi, yaitu 8 per 2 sama dengan 4, 5 per 0 sama dengan tak hingga, 2 per 7 sama dengan 2 per 7. Di sini 2 per 7 yang paling kecil ya. Karena kan ini masih ada negatif, maka perlu dilakukan perhitungan ini kembali. Perhitungan sebelumnya kembali ya, menggunakan baris dasar sampai tidak ada negatifnya. Di sini saya menyediakan kolom tambahan. Oleh karena itu, saya di sini akan memilih baris kunci kolom kunci kembali, dan baris kuncinya adalah yang paling kecil, yaitu 2 per 7. Nah, di sini saya telah mengisi tabel ketiga dari tableau metode simplex maksimum. Nah, di sini saya sudah mengisi dikarenakan sudah tidak ada fungsi tujuannya negatif, maka saya akan di sini sudah tidak bisa dimaksimumkan lagi atau sudah maksimum. Nah, di sini didapatkan bahwa tidak ada yang minus lagi, sehingga barang yang dijual X1 harus terjual sebanyak 2 per 7 pieces dan X2 sama dengan 5 pieces. Nah, untuk laba maksimum yaitu didapatkan dari fungsi tujuan, yaitu 83 per 7 atau sama dengan 26,1428. Dikarenakan ini dalam puluhan ribu, maka dikali 10.000, maka laba maksimumnya adalah Rp261.428. Demikian dari penjelasan saya, semoga dapat bermanfaat. Saya undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.